Halo Smart Traders, ketika teman-teman kesulitan atau kurang percaya diri dalam menganalisa market, biasanya sebagian dari teman-teman akan mencoba mencari sinyal berlangganan. Masalahnya, berlangganan sinyal yang konon katanya bagus, pasti harganya mahal. Berlangganan sinyal kadang-kadang kita tidak tahu atau tidak jelas apa dasar metode yang digunakan. Berlangganan sinyal tentunya teman-teman jadi tidak belajar dan malah akan sulit maju dan berkembang. Akhirnya, teman-teman akan kembali melakukan uji coba beberapa sistem. Dan masalahnya, uji coba ini tentunya membutuhkan waktu yang lama. Pastinya juga akan banyak biaya dihabiskan untuk trial dan error. Saya yakin teman-teman membutuhkan sebuah alat bantu untuk bisa secara terus-menerus konsisten mendapatkan sinyal. Namun, teman-teman tetap bisa belajar untuk kemudian menjadi seorang trader yang maju dan mandiri. Kali ini, saya ingin ajak teman-teman untuk mengetahui rahasia bagaimana cara mendapatkan signal forex dan gold yang profitable namun aman untuk akun-akun Anda. Jangan lewatkan seluruh bagian dari isi video kali ini. Karena Anda akan menemukan kemudahan itu ternyata ada di dalam dunia trading forex dan gold. Dan agar informasi-informasi penting di dalam channel ini bisa Anda dapatkan tanpa terlewatkan, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, ini adalah tampilan yang tentu saja tidak asing buat teman-teman semua. Sebagai contoh, kali ini saya sudah membuka dua buah chart window pada pair Euro USD. Pada window sebelah kiri, saya akan pindahkan time frame menjadi D1 atau H4. Kali ini saya pindahkan ke H4 ya. Dan window sebelah kanan saya biarkan di time frame H1. Selanjutnya, saya akan sisipkan indikator yang tentu saja sangat familiar dari MT4 ini, yaitu moving average dengan parameter periode 100 atau 200 untuk time frame D1, kemudian metode eksponensial, dan apply to close. Lalu saya akan berikan warna violet dengan ketebalan garis nomor 3. Dan saya sisipkan kembali indikator yang sama dengan periode 50, metode eksponensial, dan apply to close. Lalu saya berikan warna aqua dengan ketebalan garis nomor 2. Demikian juga dengan chart window sebelah kanan. Moving average periode 100 untuk H4 atau 200 untuk D1, metode eksponensial, dan apply to close. Lalu saya berikan warna violet dengan ketebalan garis nomor 3. Dan saya sisipkan kembali indikator yang sama dengan periode 50, metode eksponensial, dan apply to close. Lalu saya berikan warna aqua dengan ketebalan garis nomor 2. Teman-teman perhatikan di chart sebelah kiri bahwa harga berada pada posisi di atas kedua moving average atau harga berada di atas garis violet dan garis berwarna aqua. Begitupun di chart sebelah kanan di time frame H1. Artinya bahwa harga sedang cenderung naik atau bullish. Dengan demikian, teman-teman tinggal fokus mencari peluang atau mencari momentum untuk masuk ke dalam market dan melakukan entry buy. Ingat, hanya fokus kepada entry buy pada saat kondisi seperti yang Anda lihat di chart. Pada chart pair USD CAD, kita bisa melihat bahwa harga berada di bawah kedua moving average, baik di time frame H4 maupun di time frame H1. Ini menandakan bahwa tren terkonfirmasi bearish dan trader harus fokus pada entry sell. Namun pada chart berikutnya, bahwa pair CAD JPY pada time frame H4 harga berada di bawah kedua moving average, sedangkan di time frame H1 harga berada di atas moving average. Maka kondisi ini adalah kondisi di mana tren tidak terkonfirmasi. Dan trader diminta untuk
tidak masuk market pada kondisi seperti ini. Maka dalam aturan 1, bahwa trader hanya boleh entry market pada pair dengan tren yang terkonfirmasi minimal 2-3 time frame di atasnya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan, ini adalah tampilan yang sedikit berbeda, tetapi dengan pair yang sama yaitu Euro USD H4 dan H1. Tampilan ini adalah salah satu tool yang saya ciptakan untuk membantu memudahkan bagaimana teman-teman bisa membaca fokus tren pada saat Anda membuka satu atau dua chart window. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri bawah, untuk daily di sini tanda panah ke atas, H4 tanda panah ke atas, begitupun untuk time frame yang lebih kecil. Dan teman-teman juga tentu bisa melihat hal yang sama, karena memang ini adalah pair yang sama. Lalu di sini yang membedakan adalah warna merah dan warna ini adalah bentuk candle bullish dan ini adalah bentuk candle bearish. Jadi kalau kita perbesar, ya, bahwa ini adalah candle bearish dan ini adalah candle bullish. Ini adalah harga running atau bid price, begitupun yang ini. Oke, saya perkecil lagi. Nah, jadi teman-teman di sini bisa melihat lebih jelas karena sudah diberikan simbol berupa tanda panah ke atas berwarna hijau sebagai indikator bahwa tren terkonfirmasi bullish atau beberapa tanda panah merah mengarah ke bawah, ini adalah indikasi bahwa tren terkonfirmasi bearish. Untuk lebih jelas, saya ingin sampaikan beberapa penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di dalam indikator BBMA Auto Chartis versi window tile vertical ini. Seperti tadi di awal saya menyebutkan atau menyampaikan bahwa tanda-tanda panah ini adalah merupakan tanda-tanda panah yang mengindikasikan tentang tren pada satu pair atau time frame yang berbeda. Sebetulnya di sini ada dua tanda panah yang berdampingan di setiap masing-masing time frame. Seperti contoh misalkan saya akan mengambil di time frame H4. Di sini ada tanda panah ke atas di sebelah kiri. Ini adalah merupakan bahwa harga sedang berada di atas moving average atau tren sedang bullish. Sedangkan yang sebelah kanan yang sama di kolom H4 ini adalah pergerakan minor. Biasanya dia lebih mengindikasikan kepada pergerakan konfirmasi. Seperti misalnya di weekly kita melihat ada tren turun, sedangkan konfirmasinya dia sedang naik tetapi masih dalam kondisi lemah karena tanda panahnya adalah mendatar. Lalu di tengah ini adalah titik-titik yang isinya nanti adalah berupa setup atau sinyal yang berkaitan dengan BBMA. Apakah itu berisi R sebagai re-entry atau misalnya E sebagai ekstrim, M sebagai MHV dan sebagainya, ya. Jadi nanti ini adalah merupakan indikasi atau merupakan informasi tentang setup atau sinyal yang dimunculkan oleh strategi BBMA. Seperti kita bisa melihat di layar, di sini ada kondisi candlestick momentum, TSAK, TP wajib, dan extreme buy yang berbeda dengan yang ada di time frame H4. Oke, kemudian di sebelah atas di sini ada watermark, yaitu berupa pair dan time frame yang dilengkapi dengan tick value atau ini adalah harga per lot yang kita dapatkan
atau harga per lot yang akan diambil ketika kondisi atau posisi kita sedang dalam keadaan loss atau rugi. Seperti contoh misalnya Euro USD di time frame H1 dengan time frame H4 ini nilainya sama. Karena nilai rate itu tetap sama di time frame manapun, tetapi di pair yang berbeda tentu berbeda. Sebagai contoh misalkan saya akan pindahkan ke USD JPY. Maka harganya sudah menjadi 7,73 per lot. Oke, atau misalkan USD CHF harganya 10,87 per lot dan lain-lain. Jadi ini adalah penjelasan kepada kita sebagai seorang trader bahwa USD CHF dia akan memotong atau memberikan nilai sebesar sekian dolar setiap lot standar. Nah, kemudian di sebelah sini ada tombol BBMA. Artinya kalau kita mengklik tombol ini, maka seluruh indikator yang terkait dengan strategi BBMA ini akan dimunculkan. Tetapi teman-teman bisa menghilangkan sebagian yang tidak kita butuhkan. Misalkan kita tidak ingin menampilkan LMA 5 dan 10 baik high maupun low. Tapi kita hanya ingin membutuhkan top BB sama low BB saja misalkan. Atau akan dimunculkan kembali dengan cara seperti ini. Oke, kita bisa perbesar. Nah, melihat ini. Atau kita akan hilangkan kembali. Kemudian, tentu saja di sini ada tombol-tombol time frame yang teman-teman bisa pindahkan ke time frame 1 atau time frame yang lainnya. Oke, di atas, di sini ada tombol untuk teman-teman pindah dari satu pair ke pair yang lain. Ya, seperti ini. Misalnya kita ke H1. Kita perbesar. Seperti ini. Contohnya. Oke. Kemudian buat teman-teman yang ingin membuat pembuktian, misalkan dengan menyimpan screenshot sebelum seluruh limit order yang teman-teman pasang tersentuh, atau setelah muncul Fibonacci retracement karena ada momentum, teman-teman bisa menyimpan tampilan atau layar tersebut dengan menekan tombol screenshot. Ya, kita bisa lihat file, open data folder, MQL4, lalu di folder file. Lalu teman-teman cek, teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini. Ini adalah screenshot ketika sebelum entry line yang tersedia itu tersentuh. Nanti kita lihat apakah ini akan tersentuh atau muncul momentum yang baru. Oke, jadi Fibonacci retracement atau level-level entry yang akan terbentuk itu akan berubah ketika muncul momentum-momentum yang baru. Lalu, yang lainnya, teman-teman bisa melihat tabel yang muncul di sini. Apakah ada momentum untuk entry? Nah, ternyata tidak ada momentum untuk entry. Artinya bahwa di sini tidak muncul area-area untuk entry ataupun area-area yang lain. Atau mungkin saja kita tidak menampilkan opsi Fibonacci di dalam setting indikator kita. Kita bisa coba lihat, klik indikator ini lalu masuk WTV, lalu di sini Fibonacci retracement-nya masih dalam kondisi di hide. Kita show-kan. Oke. Maka di sini terlihat ada tampilan Fibonacci retracement. Nah, di sini ada terlihat area-area untuk Anda melakukan entry
Atau untuk menempatkan stop loss, take profit 1 sampai 3 ada di atas ya, dan seterusnya. Oke, ini adalah tampilan Fibonacci yang baru saja terbentuk di candle terakhir ya. Ini adalah candle terakhir di mana terbentuknya momentum, maka langsung akan terbentuk Fibonacci retracement. Kita bisa melihat nilai-nilai daripada masing-masing line Fibonacci ini di sebelah kanan ya, atau kita bisa menampilkan tabel. Di sini ada price order untuk line entry 1, yaitu di 1,08423. Yang ini ya, yang ini teman-teman. Oke. Kemudian line entry 2 di 108504. Lalu ini adalah premature entry dan premature entry 2. Oke. Kemudian ada stop loss, ini nilainya sama-sama di 1,08161. Take profit 1, take profit 2, dan take profit 3. Ada di atas. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah, kemudian di tabel risk reward ratio, kita juga akan melihat kolom price order. Artinya, ketika line entry 1 yang ini terbentuk posisi buy, maka ketika atau apabila posisi ini menyentuh stop loss, maka kita akan kehilangan sebesar 26,24 pip. Tapi ketika menyentuh TP1, maka dia akan mendapatkan 76,84 pips. Bahkan kalau menyentuh TP2, dia akan mencapai 132, sekian pips. Termasuk di TP3, 188 sekian pips. Nah, ini akan besar karena di sini kita masuk di entry line yang pertama, yang paling memiliki risk reward ratio terbaik. Nah, kemudian begitupun di line entry 2, line entry 3 atau premature entry 1 dan premature entry 2. Nah, kalau kita totalkan, misalkan seluruh price order yang 4 ini terbentuk, maka kerugian terbesar yang bisa tercapai ketika mencapai stop loss, maka akan kehilangan 149 pips atau sekitar 14,9 dolar. Stop loss ini akan menghabiskan, jika 4 posisi itu terbuka, maka akan menghabiskan sekitar 14,90 dolar. Tetapi ketika 4-4-nya menyentuh take profit pertama, maka kita akan mendapatkan sebesar 263 pip, atau perbandingannya adalah risk reward rasionya adalah 1:1,77%, ya, atau 1:1,77 untuk penempatan di take profit pertama. Dan untuk take profit kedua tentu risk reward rasionya menjadi lebih bagus, yaitu 1:3,326. Bahkan di take profit 3 kita bisa mendapatkan risk reward 1:4,75. Artinya teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah entry posisi yang memiliki risk reward ratio yang baik, andai pun kita mengalami kesalahan sebanyak 50%, maka tetap akumulasinya adalah profit. Nah, ini yang disebut dengan probabilitas. Jadi setiap entry posisi sangat disarankan adalah dengan menggunakan risk reward ratio yang paling baik. Tetapi ketika teman-teman mendapatkan atau menggunakan risk reward yang terlalu tinggi, ada potensi untuk mencapai take profitnya akan menjadi lebih sulit. Jadi kita memberi saran kita menggunakan take profit yang kedua, maka saya berikan warna yang berbeda. Ini adalah rekomendasi, ya. Tetapi tentu saja kita kembalikan kepada teman-teman. Oke.
Lalu bagaimana kita bisa menempatkan posisi entry tersebut ketika muncul lain daripada Fibonacci ini? Nah, teman-teman, ketika harga berada di atas, maka tentu saja kita akan menempatkan buy limit sebanyak 4 posisi di sini, atau Anda hanya menempatkan 2 boleh, 1 boleh, tergantung berapa kekuatan daripada modal Anda. Karena kita sudah bisa memperhitungkan ketika keempat-empatnya terkena SL, maka kita akan kehilangan 14,90 dolar. Kalau misalnya kita memiliki 300 dolar misalkan, maka ketika kita kehilangan 14 atau 15 dolar, maka kita hanya kehilangan 2%. Oke, jadi persentase yang kita atur untuk setiap resiko itu tentu akan menyelamatkan akun kita dari hal-hal yang sangat merugikan, apalagi sampai margin call. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menempatkan limit order, pastikan dulu bahwa tren sudah terkonfirmasi. Seperti contoh, misalnya pada pair Euro USD ini, kita bisa melihat bahwa di time frame H4, semuanya sudah makat mendukung, di mana harga sedang mengarah ke atas atau bullish, ya. Namun biasanya teman-teman, ketika kita bisa melihat di sini warnanya hampir hijau semua, ya, maka peluang untuk mendapatkan koreksi itu menjadi lebih sedikit. Sehingga harga akan turun mencari koreksi itu biasanya akan lebih lama. Ya, kenapa? Karena kita bisa melihat di sini tidak ada pergerakan-pergerakan yang mengarah ke bawah atau bearish. Oke lah, dengan seperti ini, pada pair Euro USD, teman-teman sudah memiliki satu sinyal untuk 4 posisi entry, lengkap dengan stop loss dan 3 take profit. Oke, jadi sekali lagi ini adalah sinyal yang bisa teman-teman dapatkan setiap terjadi momentum di setiap pair pada time frame yang teman-teman pilih sendiri. Apakah Anda mau entry di H1, di M15 untuk scalping, ataupun di time frame yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan sinyal yang lainnya, teman-teman tinggal masuk ke dalam pair yang lain. Misalnya saya akan tetap menggunakan H1. Saya pindah ke GBP USD. Di sini belum ada momentum artinya. Kemudian saya pindah ke AUD USD. NZD USD. Di sini ada sinyal untuk entry buy. Ya. Kemudian kita pastikan dulu bahwa NZD USD di time frame yang lebih besar juga mendukung. Dan ternyata mendukung. Artinya sekarang kita sudah punya 2 buah sinyal di 2 pair berbeda. Oke, selanjutnya di USD JPY. Ya, di sini kita melihat ada Fibonacci retracement untuk posisi bullish, ya. Tetapi kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar, bahwa sebetulnya USD JPY ini adalah dalam kondisi trend bearish. Nah, di sini sudah tampak terlihat sekali bahwa saat muncul beberapa jam yang lalu, mungkin di hari Jumat, ya, di sini sudah ada 3 posisi prematur entry dan 2 posisi prematur entry dan 1 posisi entry lain yang sudah tersentuh. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya di mana ketika muncul sebuah sinyal buy dalam kondisi trend bearish, maka sebaiknya ini diabaikan. Ya, walaupun nanti ada cara-cara lain atau trik-trik lain, kita bisa mengambil posisi counter the trend tentu saja dengan resiko yang ditanggung oleh masing-masing trader. Karena saya sangat menyarankan untuk tidak melakukan entry dengan counter the trend. Saya sangat menyarankan selalu entry dengan follow the trend.
Oke, ini kasus untuk USD JPY. Bahkan kita bisa melihat di tabel ini hampir semua time frame mengarah ke bawah, ya, kecuali H1 dan weekly, ya. Selanjutnya ke USD CHF. Di sini belum ada momentum. Oke, selanjutnya kita ke USD CAD. Nah, di USD CAD kita melihat ada momentum untuk sell. Di sini ada terlihat sebanyak 4 entry line atau 2 entry line dan 2 perimeter entry untuk sell. Kita cek di time frame yang lebih besar. Dan ternyata dia juga mendukung. Artinya kita bisa menempatkan sell limit di masing-masing area ini. Kalau teman-teman tidak terlalu jelas angkanya atau nilai price entry-nya, teman-teman bisa menampilkan tabel seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro GPY. Ada entry buy, ada sinyal untuk entry buy atau untuk buy limit. Kita cek Euro GPY di time frame yang lebih besar. Dia juga ada sinyal untuk buy. Nah, ini ada kekuatan tertentu tentunya. Jadi teman-teman sekali lagi ini sudah mendapatkan sinyal yang kesekian. Tadi ada Euro USD, NZD USD, kemudian USD CAD, dan sekarang ada Euro GPY. Ada 4 sinyal atau 4 pair yang memberikan sinyal. Kita lanjut. Ya, sekali lagi tentu saja teman-teman harus selalu konfirmasi ke time frame yang lebih besar. GBP JPY. Kita lihat tidak ada di Euro di H1 karena saya selalu entry di H1. Kemudian Euro GBP juga tidak ada. AUD JPY. Oke, dia memberikan sinyal buy, ya. Kalau lihat di H4 AUD JPY di sini dalam kondisi masih meragukan karena kondisinya harga berada di antara beberapa moving average, ya. Oke, jadi pada prinsipnya kalau kita lihat daily trennya memang di sini sedang terjadi perubahan tren, ya. Sekarang dalam kondisi trend sell, sementara sebelumnya terlihat ada trend buy. Oke, jika teman-teman ragu dengan kondisi seperti ini, teman-teman tidak perlu mengambil sinyal untuk pair ini. Kita masuk CHF JPY. Tidak ada. CAD JPY ada. Kita lihat. Ya, trennya kita lihat ke H4. Sell, ini buy. Oke, ragu-ragu, tidak perlu diambil. Euro AUD tidak ada. Euro CAD tidak ada. GBP AUD, di sini ada sinyal sell. Kita lihat dulu apakah GBP AUD tren besarnya sell. Ternyata tren besarnya di sini masih buy. Ya, berlawanan. Teman-teman ragu-ragu, jangan diambil. Tuh. GBP CAD, di sini ada sinyal sell. Cek tren besar. Ini buy, ragu-ragu. Teman-teman tidak usah ambil. AUD, CAD, XAG, sama XAU. Oke, begitu seterusnya teman-teman. Untuk mencari sinyal, teman-teman tinggal memilih pair dan menentukan time frame yang teman-teman mau ambil. Oke, kita coba cek pair XAU USD di time frame H4 untuk entry, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menemukan ada trend buy dan Fibonacci retracement untuk bullish, atau di sini ada sebanyak 4 line entry untuk posisi buy, atau teman-teman bisa menempatkan buy limit pada XAU USD. Karena kalau kita cek lagi ke time frame yang lebih besar, XAU USD di daily dia memang juga sudah kuat naik, termasuk juga bahkan di weekly. Di sini ada masing-masing sinyal untuk buy. Nah, silakan. Jadi teman-teman selain menggunakan H1 atau H4, teman-teman juga menggunakan M15 untuk entry, silakan.
Cuma saya memberi catatan bahwa untuk entry sangat disarankan selalu menggunakan atau beracuan pada konfirmasi terhadap tren mayor atau tren yang lebih besar. Agar teman-teman lebih aman posisinya atau paling tidak teman-teman akan lebih sedikit mengalami posisi-posisi yang menyentuh stop loss. Meskipun probabilitas kita baik dan risk-reward rasio kita juga sangat baik, tentu saja mengurangi posisi yang salah akan jauh lebih baik. Kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi profit di dalam satu periode bulanan atau mungkin teman-teman mau menghitungnya periode mingguan. Nah, teman-teman, inilah kenapa teman-teman bisa mendapatkan sinyal secara terus-menerus setiap hari atau juga mungkin setiap beberapa jam sekali, tergantung Anda menggunakan time frame yang mana, dan teman-teman bisa mendapatkan sinyal ini secara terus-menerus, konsisten, rutin, sampai teman-teman tetap menggunakan indikator ini. Ketika teman-teman konsisten menggunakan metode yang sama, ketika teman-teman konsisten menggunakan risk-reward rasio yang sama, ketika teman-teman konsisten mengikuti aturan, mengikuti rule, kapan kita entry dan kapan kita tahan tidak entry, maka saya pastikan setiap minggu atau setiap periode bulanan, akun teman-teman, balance teman-teman, semua akan semakin meningkat. Saya jamin teman-teman, pastikan. Yang paling penting, teman-teman selalu konsisten, disiplin. Sekali lagi, konsisten, disiplin, menggunakan metode yang konsisten, menggunakan risk-reward ratio atau manajemen money yang konsisten, kemudian teman-teman menjaga, memperhatikan, pastikan balance di akun teman-teman ketika mengalami resiko dalam satu periode posisi adalah sekian dolar, maka pastikan teman-teman tidak over trade. Oke? Semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya sampaikan bisa membantu meningkatkan kualitas trading teman-teman semua dan teman-teman akan memiliki sebuah peluang untuk bisa trading for living. Semakin simpel metode trading Anda, maka semakin mudah Anda untuk selalu disiplin konsisten. Sementara, semakin banyak indikator yang Anda gunakan, maka semakin berpotensi Anda melanggar disiplin. Bahkan, seringkali membuat Anda bingung dalam mengambil keputusan. Apalagi, 1-2 indikator berlainan saling berbeda pendapat. Pastikan saja, pendukung metode trading Anda memiliki risk and reward ratio yang baik, dan Anda sendiri selalu mengikuti rule yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.